salam dari orang Batak itu kita ucapkan horas 3 kali dengan suara yang sangat kuat. 1, 2, 3. Horas, horas, horas. Ya. Puji Tuhan. Yang artinya Bu, selamat datang, selamat jumpa, selamat jalan. Itulah arti horas ya. Jadi ini nama kampung Ibu, Ambarita Huta Sialagan. Ya, arti Ambarita itu Tarbarita terkenal. Huta itu bahasa Batak itu satu perkampungan. Sialagan itulah marga raja yang ada di sini. Jadi yang memimpin kerajaan dulu Ibu adalah marga Sialagan. Inilah dia punya lokasi istana. Lokasi istana ini dikelilingi dengan tembok batu semua. Ya, kalau dibilang bahasa Bataknya Parik Nihuta. Parik. Parik Nihuta. Ini maaf, ini batu masih asli. Ini asli Bu batunya. Batunya, ya. Tapi enggak bukan yang pertamanya lagi. Ya. Tapi dulu buat Inilah ya. batunya seperti Iya, ini seperti temboknya. ini temboknya dulu. Dan aslinya dulu Ibunya di belakang tembok batu ini dulu ditanam dengan bambu semua. Oh, iya. Ya, itu benteng-benteng pertahanan Bu. Karena dulunya dari kampung yang lain ke kampung kita itu dulu selalu perang. Ya. Ya, dan itu sekalian penangkal lawan musuh. Ya. Oke, dan tradisi di sini Ibu, satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Dan di dalam pintu masuk dan pintu keluar Bapak Ibu, itu ada simbol patung. Dulu lagi bilang namanya itu ulu balang. Ulu balang itu samalah seperti panglima atau penjaga. Tapi itu dulunya tidak sembarangan orang, harus mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Jadi kalau udah bisa masuk ke tempat ini dulu, Ibu, seperti Ibu, itu udah bisa lah dianggap tamu raja. Ya, Amin. seperti itu. Oke, sebelum saya terangkan batu kursi tentang batu persidangannya Ibu, saya terangkan dulu bentuk rumah orang Batak dulu pada zaman dahulu kala. Ya, jadi seperti inilah dulu Ibu ya bentuk rumah orang Batak dulu pada zaman dahulu kala. Tapi yang aslinya rumah orang Batak dulu Ibu tidak ada menggunakan paku sedikit pun. Dia punya sistem pasak yang pakai kata. Ya, dia di lubang dimasukkan, di lubang dimasukkan. Jadi mengikat saja Iya, ya. seperti ini Bu ya. Ya, ya, Nah, ya. seperti ini ya. Tapi rumah yang sekarang ini Bu tidak aslinya lagi. Karena ini rumah udah direnovasi semua ya. Kalau aslinya dulu Ibu atapnya terbuat dari ijuk. Ijuk yang bikin sapu Ya. ijuk ya. Itu dulu aslinya makanya tidak menggunakan paku. Jadi yang sekarang ini semua ini Bu udah terbuat dari sirah. Ya, ini udah dari Kalimantan ya. Seperti itulah dulunya. Jadi kalau rumah ini diperkirakan ini 3 tingkat Ibu. Ya, di bawah di kolong rumah ini dulu dipergunakan tempat peliharaan mereka. Ya, lantai yang kedua tempat tinggal mereka setiap hari. Lantai yang ketiga itu tempat penyimpanan barang-barang mereka. Ya, seperti itulah dulunya. Padi? Ya, ya macam-macam lah. Oh. Ya, nah, lantai yang ketiga. Ya, nah, jadi rumah orang Batak ini Bu ya, dia punya pintu selalu kecil. Kecil. Menunduk kita ya. Ya, Mau nanya. bukannya orang Batak dulu bukan orang kecil sama kita seperti sekarang. Tapi yang artinya itu Bu, kita masuk ke situ menunduk supaya kita itu menghormati orang yang ada di dalam rumah. Ya, Oh. ya seperti itu. Kalau nggak nunduk kita Bu, pasti kepala kita terantuk. Bentur, Iya, ya. Oke. Jadi ada kita lihat di sini Bu ya, dia punya ornamen-ornamen rumah. Ini ada artinya semua. Ini yang dibilang namanya itu singa-singa, jaga dopak, cicak, simbol payudara. Kalau singa-singa dengan jaga dopak ini dulu Bu, inilah dibuat penangkal dia punya roh jahat. Karena ilmu orang Batak itu dulu sangat kuat. Ya. Bisa dari tempat yang lain ke tempat kita, bisa ditransfer dia punya magic, bisa dikirim. Jadi mesti dibuat dia punya penangkal supaya roh-roh yang dikirim tidak boleh masuk sama mereka ya. Seperti itulah dulunya. Kalau ini Bu, sama ini Bu. Jaga sama dopak ya sama penangkal ya. Ya kalau cicak ini Bu ada artinya. Ya. Kalau bahasa Batak dibilang Ibu namanya Boraspati. Boraspati Nija Bu. Ya, Boraspatinya rumah. Ya. Jadi kalau cicak ini bisa hidup di rumah yang mewah, di rumah yang sederhana, di rumah yang Sampai paling di bawah. sederhana. Bahwa orang Batak itu Ibu bisa hidup di mana-mana. Hiduplah seperti cicak. Itu filosofinya Iya, ya. itulah filosofi. Ya, itulah dibuat perumpamannya ya. Seperti itu. Jadi kalau ini simbol payudara ini Bu ya, termasuk ini simbol orang yang kaya, orang yang dermawan. Tapi mesti bisa membantu orang-orang yang lemah tanpa mengharapkan imbalan. Ibaratnya ibu menyusui anak tanpa mengharapkan imbalan ya. Dan yang kedua Ibu, sejauh manapun orang Batak itu merantau, janganlah lupa ke kampung halamannya dan jangan lupa ke orang tuanya. Itulah dia punya simbol. Simbol ya. susui ini ya. Ya. Jadi itulah Bu ya. Jadi ini namanya Bu ya, gorga namanya. Gorga. Gorga. Ya, gorga. Lukisan ini ya. Lukisan itu namanya Lukisan gorga. gorga. Jadi gorga ini Bu, kalau dulunya setiap rumah itu motifnya tidak boleh sama semua. Oh gitu. Nah, jadi kalau gorga ini Bu tergantung
Imajinasi orang iya, melukis. Iya. Oh. Jadi kalau sekarang ini udah beda, Bu. Udah bebas, Udah ya. dicetak dulu, baru iya, diukir. diukir. Ya. Jadi kalau gorga ini, Bu, nampak karakter yang punya rumah, nampak dia sifatnya melihat dari gorganya. Iya. Jadi kalau orang yang mau gorga udah tahu, ini keturunan raja, ini keturunan yang banyak istri, ini keturunan dukun. Ya, itu dulunya, Bu. Jadi tahu dia dilihat itu bentuk gorganya. Jadi karakter itu bentuk bisa orang gorganya. kenal, ya? Iya. Jadi kalau sekarang ini udah sama semua, Bu. Karena udah dicetak dulu baru diukir, ya. Bukan dari pikiran sendiri, Ya, bukan ya? dari pikiran sendiri lagi, ya. Seperti itu. Oke, jadi kalau warna rumah orang Batak ini, Bu, ya, adalah 3 warna. Putih, merah, hitam. Ya. Yang putih itu melambangkan itu dunia atas. Yang merah itu melambangkan dunia tengah tempat kita tinggal. Yang hitam itulah melambangkan dunia kegelapan yang sudah meninggal. Itulah lambang warna rumah tersebut. Oke, kita bisa masuk ke dalam, Bu, dan kita bisa dilihat ke dalam rumahnya.